Jadi ada bagusnya kita pernah kena hack. Jadi kita tahu industri ini ngarahnya bakal kemana. Apa aja nih problem yang kita bisa solve. Nah kita juga pernah hack. Gue pernah habis lumayan banyak juga. Makanya buat wallet sekarang yang security lah, yang lebih secure. Halo, kembali lagi kita di Bell Entertainment. Kali ini kita akan membahas yang lebih spesifik tentang dompet ya. Tapi dompet kita ini sejauh ini sangat-sangat berbeda karena ini bicara tentang wallet digital, which is ini bukan Novo, bukan Gojek, bukan GoPay dan lain-lain sebagainya. Tapi ini bicara tentang Web3 wallet. Oke, kali ini gue ditemanin langsung sama expertnya. Ini dia Wilbert dari Stellar. Halo bro. Halo bro. Salam kenal. Salam kenal, udah lama kenal kita. Gimana kabarnya? Enak? Bagus. Ya? Iya. Dari kesini aman nyantai? 1 jam lah. 1 jam? Iya. Oh, yes. Ada bawa pasukan juga nih. Halo pasukan. Halo. Oh, supporter ya. Oke bro, ini teman-teman di Web3 ini lagi bertanya nih. Gimana sih bang? Tolong dong ngobrolin tentang wallet gitu ya. Yep. Karena kan wallet di Web3 atau crypto blockchain itu kan memang sangat-sangat paling utama lah ya. Paling penting. Iya paling penting kan. Yeah. Karena mengkombinasikan antara utility dan juga finansial gitu ya. Benar. Nah jadi kita udah banyak di Bell Entertainment ini kita udah banyak ngobrol lah bro. Ada yang GameFi, ada yang DeFi, ada yang Metaverse, ya kan. Ada yang NFT juga, kemudian ada juga yang social fee gitu ya. Jadi ya hampir semua itu berhubungan sama namanya finansial gitu. Pasti. Nah tapi kita mungkin nggak terlalu banyak ya tentang bicara bagaimana sistem keuangan, bagaimana bank itu bekerja, kemudian kripto itu bekerja. Kita nggak bicara ke sana. Jadi gue lebih ke arah teman-teman ini pengen tahu nih sebenarnya apa sih perbedaan mendasar dari si Web2 wallet ya dengan si Web3 wallet ini bro. Ini gimana kira-kira pandangan yang bisa lu kasih tuh seperti apa kira-kira? Iya. Wah pertanyaannya tajam banget langsung ya. Oh langsung tajam ya? Oke, jadi secara garis besar ya. Iya. Web3 wallet kan mungkin kayak OVO, GoPay, dan lain-lain. Nah itu konsepnya masih centralized. Oke. Jadi centralized itu artinya apa? Nah ada perusahaan ataupun pemerintahan yang govern. Yang mengontrol. Berarti ada suatu entity lah yang mengontrol. Itu artinya sentralitas. Itu artinya sentralitas. Oke. Terus? Nah sedangkan kalau di Web3 itu kita mulainya berdasarkan konsep desentralisasi. Nah konsep apa itu? Ya intinya semua jenis teknologinya itu berdasarkan kontrak, smart contract ataupun bahasa simpelnya coding. Nah, jadi mungkin kalau bahasa simpelnya kayak Gojek, Grab dan lain-lain, boleh sebut brand nggak di sini? Oh nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Ya. Nanti mereka endorse nih. Ya kayak e-hailing, perusahaan e-hailing itu kan mereka ambil fee dari mitra maupun dari pengunjung ataupun usernya. User. Oke. Nah kalau di Web3 itu kita hilangin nih aspek Grab atau Gojeknya. Jadi langsung komisi itu nggak ada ya? Nggak ada lagi. Komisi dalam bentuk coding lah, tergantung fee codingnya. Oh tergantung fee codingnya. Ya, tapi tidak ada perusahaan yang di tengah untuk mengatur dan mengambil fee. Nah, itulah Web3. Nah, pertanyaan perbedaan kedua itu sebenarnya utilitasnya berbeda banget ya. Kalau di Web3 itu kan kita masuk di dunia di mana semua orang itu bergerak secara tidak nyata di dunia maya. Dunia maya. Jadi aspek finansial, aspek gaming, aspek metaverse dan lain-lain itu semuanya kita gak interaksi secara langsung. Nah, tetapi sama seperti di Web2, OVO dan GoPay kan perlu ada tempat untuk menyimpan mata uangnya. Inilah masuknya Web3 wallet. Ya, pergerakan finansialnya ya. Berarti wallet ini sebagai hub-nya lah ya. Hub-nya. Dan mungkin kalau gitu pertanyaan selanjutnya, kenapa harus desentralisasi? Kenapa gak? Oh iya. Kenapa bro? Kenapa? Kan bagus nih. Misalkan kayak OVO nih ya. Contoh nih kayak gua OVO nih. Kalau misalkan nih gua pernah salah kirim tuh bro. Gua telepon, dibalikin. Atau gua pesan makanan, makanannya ternyata nggak nyampe, dibalikin. Gue bisa telepon tuh orangnya tuh. Nah ini desentralisasi gimana bro? Nah ini mungkin bisa gue telepon nggak orangnya? Nggak bisa. Oh nggak bisa. Sekali salah transfer, sekali salah address, itu udah hilang selamanya. Nah, bukankah ini sebuah kelemahan? Tergantung aspek
dilihatnya dari mana? Oke, coba keunggulannya apa? Kalau mau sebelum ke sana, kita harus narik kembali lagi nih. Oke. Alasan blockchain dibuat itu tujuannya kan karena 2008 seluruh ekonomi di dunia hancur. Oke. Nah, adalah Satoshi Nakamoto, dia lihat pemerintahan ini cuman 10 orang, 20 orang duduk di satu meeting. Hari berikutnya kita yang pekerja dapat gaji itu devaluasi keuangan mata uang kita. Nah, artinya supply duit tiba-tiba meningkat. Dikasih untuk bantuan sosial untuk ekonomi bangkit. Stock market naik. Tapi kalau kita yang terima gaji kan gak ada urusannya sama stock market. Kita kan cuman bekerja dapat gaji dan hidup survive lah. Nah, untuk perusahaan yang public company ya dibantu karena dijaga ekonominya. Nah, karena 10 orang atau 20 orang itu duduk di satu ruangan, hari berikutnya ekonomi kita, mata uang kita melemah. Itu artinya kan kita sebagai orang yang biasa kita gak punya voice terhadap keuangan kita. Dari sanalah Bitcoin terbentuk, di mana supply-nya itu di cap, tidak bisa ditambah oleh siapapun, tidak bisa di-hack oleh siapapun, dan bergerak secara by system. Nah, sekarang kelebihan teknologi seperti ini itu apa? Satu, contohnya kalau kita taruh duit di FTX kemarin, tiba-tiba duitnya, company-nya bangkrut. Taruh di Celsius kemarin, Voyager kemarin, tiba-tiba company-nya bangkrut. Kita secara tidak langsung sudah tidak dapat akses terhadap duit tersebut. Betul. Hanya bisa login kali ya. Hanya bisa login. Lihat stock withdrawal dong. Hanya bisa login. Login. Nah, itulah kekurangan centralized. Walaupun secara simple ya. Secara simple sih lebih gampang pastinya. Karena udah ada perusahaan yang tinggal telepon dan lain-lain. Tapi apakah terkait financial kita mau menyerahkan itu kepada orang lain? Nah, pertanyaan kan begitu. Financial kita harusnya kita yang manage sendiri. Ya, karena itu uang kita juga kan. Benar. Dan bahkan kalau di bank ya, begitu kita masuk deposito, kalau kita lihat laporan keuangan bank, itu secara tidak langsung itu kita udah memberikan akses terhadap uang kita kepada bank tersebut. Jadi asetnya bank. Itu jadi aset bank ya? Jadi aset bank, bukan punya kita lagi. Bukannya dana pihak ketiga? Bukan, beda. Nah, jadi aset liability kan. Nah, jadi itu jadi balance sheet mereka. Nah, jadi jika bank itu uang bukan uang dia, tapi dianggap bahwa itu harta dia ya. Benar. Dan jika dia boleh pakai bahasa kayak gitu? Boleh. Boleh. Nah, jika misalnya bank tersebut amit-amit bangkrut ya. Iya. Kita itu sebenarnya secara regulasi itu kita udah gak boleh dapat uang kita kembali karena udah habis. Tetapi tetapi karena ada hukum di suatu negara, mereka itu obligated, diharuskan untuk membayar sampai berapa persen, sampai 5M kalau nggak salah. Kalau di Indonesia LPS 2M. 2M ya. Nah, berarti lu kalau punya, apalagi lu tajir banget ya, lu gak bisa dapat lebih dari itu. Nah, jadi cara lu survive di banking di dunia web 2 itu karena lu secara tidak langsung dikasihani pemerintah. Kalau misalnya bangkrut, berarti nih lu buat desentralisasi lu mau anti pemerintah nih kayaknya. Bukan juga. Lebih adil. Lebih adil ya. Akses uang kita ya kita udah dapat susah-susah ya punya kita sendiri. Iya. Mungkin itu kelebihan. Jadi ini gua berandaian nih ini bro. Contoh lu punya duit 1 miliar ya. Di bank. Terus lu punya 1 miliar di wallet. Web3 wallet. Ini maaf kata, tiba-tiba lu die. Ya, even istri lu, anak lu atau siapapun nggak tahu bahwa lu punya uang segitu. And somehow 5 tahun ke depan bank tahu bahwa ini uangnya udah nggak pernah dipegang diambil. Sementara di Web3 dana lu nggak bisa diapa-apain lagi karena lu nggak pernah share, lu punya private key, lu nggak pernah share. Gue tanya sama lu, adilnya mana? Yang A atau B? Nah, ini adilnya dari konteks apa dulu nih? Adil dari sisi mungkin dari sisi 2 hal. Satu, adilnya dari sisi lu sendiri yang punya uang, yang meninggal. Yang kedua, adil dari sisi ya ini uang dari negara balik ke negara. Nah, itu gimana? Agak susah nih. Agak politikal ya jawabannya. Gimana?
yang satu mungkin kalau dampak gue memang arahnya mau ke sosial, iya. Tapi kalau keluarga gue memang masih membutuhkan, ya secara langsung harus, kan duitnya duit gue ya, harus kembali ke gue. Nah jadi aspek satu iya sosial, kalau memang keluarga gue udah berkecukupan. Nah kalau yang kedua mungkin ya lu harus ada power of control lah ke siapapun itulah, keluarga atau siapapun. Lu share atau apa. Kalau semuanya sendiri juga ya boleh aja. Tapi kalau lu misalnya berkeluarga dan lain-lain kan boleh share ke pasangan. Lu lebih ikhlas mana bro? Duit lu diambil oleh bank, lalu diputar dia lagi, dia dapat bunga, atau duit lu memang hangus selamanya? Lebih ikhlas mana? Yang pertama kayaknya. Yang pertama. Berarti lu bukan nggak perlu Web3 kalau gitu? Enggak dong, beda konteks lah. Oh beda konteks. Nah, kalau memang duit diputar negara atas izin gua sendiri, kan gak ada izin. Kalau soalnya lu meninggal terus dia ngambil sendiri duit lu. Harus ada di kontrak dong. Harusnya misalnya kalau duitnya meninggal kasihlah ke keluarga gua. Oh begitu. Sama di Web3. Kalau misalnya itu Web3 sama, cuman paling lu kasih share aja, istri, anak, keluarga dan lain-lain lah. Private key-nya ya. Oke bro. Jadi menurut lu gini, apakah ownership wallet ini, ya bisa dibilang Web3 wallet lah ya, ownership karena kita yang punya, kita yang kontrol kan. Apakah ini akan menjadi anti bank bro? Karena lu nggak perlu lagi kan, karena kan pada saat bank itu dibentuk, gua lupa tahun berapa. Pada awalnya kan memang untuk nyimpen duit kan. Istilahnya nih ada orang punya banyak duit atau emas waktu itu, nah akhirnya dia, waduh, gua nggak aman nih. Mending gua kasih nih ke, ya boleh dibilang bank lah ya, bank emas, gua kasih sana. Itu kan dulu awal bank kan terjadi. Nah sekarang kalau lu punya non custody wallet, artinya tidak ada entity yang memegang wallet lo, which is lu pegang wallet lu sendiri, artinya kan lu nggak butuh orang ketiga kan, which is lu nggak perlu bank. Benar. Nah ini gimana bro? Oke. Tidak perlu bank itu mungkin tidak tepat karena kita masih hidup di dunia yang terregulasi. Jadi kita tetap harus ikut sistem yang ada lah. Nah, tetapi contohnya deh, berapa banyak reksadana di Indonesia yang quote and quote tidak bergerak dengan kaidah yang benar? Banyak lah, asuransi pun banyak. Asuransi loh, yang menjamin juga nggak lancar gitu kan. Apalagi reksadana. Mutual fund. Nah, yang kayak gitu kan banknya sendiri nggak salah. Tapi pemain yang main di industri banknya itu mungkin ada yang nggak bergerak dengan etika yang benar. Berarti bukan banknya yang salah, tapi orang yang bekerja di dalamnya yang salah ya. Bukan orangnya juga ya. Cara pengerjaan banknya lah. Kan kebijakan-kebijakan mereka kan. Iya benar. Which is kebijakan-kebijakan ini datang dari ditentukan dari manusianya. Iya. Berbeda sama si Web3, kebijakan-kebijakan ini bisa datang dari komunitas. Benar. Which is ya gue minta suara nih, suara lu apa sehingga kita sepakat ya. Benar. Bahwa ini seperti ini. Benar. Nah jadi ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, nah kita sudah ada rulesnya nih yang harus diikutin. Which is ini bukan satu orang. Benar, tapi dari komunitas. Kalau bank kan cuman mereka yang aja. Iya. Nah, itu fatnya di sana lah. Tapi anti bank sih enggak sebenarnya. Cuman pada waktu tertentu kita harus mungkin lebih independen. Tapi bukan berarti abandon bank juga. Suatu saat kita bermimpi, bro. Suatu saat kita bermimpi. 100 tahun, 200 tahun lagi whatever. Kemudian only Bitcoin lah. Mungkin ya banyaklah shitcoin ya. Kita bicara Bitcoin. Sekarang gue mau transfer duit ke lu itu. Gue nggak butuh fiat. Bro, ini sepakat ya kita 1 BTC ya jual beli rumah ya. Alright. Artinya lu punya wallet lu sendiri, gue punya wallet sendiri. Bro kirim satu BTC. Dan kita nggak perlu bank. Gue konteksnya 100-200 tahun lagi. Konteksnya Indonesia kalau kedepannya pemerintahan boleh, itu mungkin bisa terjadi, tapi less likely. Karena negara kan mau kontrol. Karena negara juga melalui mata uang kan mereka punya value ekonomi, ya. Benar. Jadi mereka juga perlu akses lah. Dan even kalau kita transaksi pakai kripto,
setiap kita mau off-ramp kembali, off-ramp basically jual kembali ke fiat ya, rupiah ataupun currency yang lain. Nah, setiap kita mau off-ramp ke rupiah, itu kan bakal kecatat juga di pemerintahan. Oh iya, pasti. Nah, jadi sebenarnya transaksi kripto antar kripto mungkin bisa terjadi dan ada utilitasnya. Kayak kemarin negara perang, satu negara itu banknya itu di freeze. Kalau bro ada ikut ceritanya. Rusia lah. Iya. Ini boleh sebut nama? Oh, boleh. Iya, Rusia jauh banget bro. Iya, takut kok ya. Ya kan di ban kan, sama Swift kan di ban. Di ban. Ya. Jadi lu kalau punya duit 10 triliun pun sekalipun. International settlement kan. Benar. Lu punya duit sebanyak apapun itu, lu mau ke luar negeri pun nggak bisa. Nggak bisa, di freeze. Itu padahal uang kita ya. Benar. Hasil keringat kita ya. Benar. Nah, itu pukima kali itu. Wah bahasanya. Nah, yang kayak gitu. Kita bisa lihat lah kegunaan Bitcoin ataupun cryptocurrency yang lain. Which is tidak dikontrol oleh siapapun. Lu mau pindah ke mana kapanpun itu bisa. Iya. Dan itu bisa cair dengan mata uang apapun. Dengan sekarang ya. Benar. Nah mungkin utilitasnya ke sana. Tapi kalau replace total currency kayaknya masih jauh banget lah. Dan mungkin nggak bisa lah. Kecuali kalau one world, one government ya. Nah, itu gak mungkin bisa terjadi. Agak konspirasi juga ya. Gak bisa terjadi ya. Oke bro. Oke, jadi bicara tentang Web3 wallet, sekarang lu bangun apa bro? Nah, yang kita bangun itu Selar. Oh, Selar. Nah, Selar itu konsep besarnya itu decentralized bank. Jadi, nah, kan bank lagi nih. Kenapa kata bank? Karena paling gampang dipahami. Oh, paling gampang. Nah, di bank itu ada apa? Deposito. Iya. Di bank itu ada investment. Ada. Payment ada. Pay later ada nggak? Nggak ada. Nggak boleh, itu nggak boleh. Payment yang debit lah, debit. Oh, debit. Oke. Dan mungkin tempat taruh duit lah. Oke. Store of value ya. Store of value, store of mutasi rekening dan lain-lain lah. Oke. Nah, di Selar juga sama. Kita tuh ada wallet. Wallet itu ya anggap taruh duit di bank lah. Yeah. Nah, coming soon itu kita ada investment. Jadi misalnya daripada duit nganggur kita bisa stake. Oh, staking. Ethereum, Cardano pakai liquid pool dan lain-lain. Oke. Nah, kedepannya lagi kita bakal ada payment. Kita bakal collab dengan Visa dan beberapa bank untuk terbitin debit sendiri. Konsepnya simple. Jadi setiap transaksi settlementnya itu sebenarnya fiat to fiat. Fiat to fiat. Tapi kita langsung off ramp kriptonya jadi fiat. Nah, jadi jual langsung di tempat itu jual kriptonya jadi rupiah, tapi settlementnya rupiah to rupiah. Oke. Nah, itu yang coming soon lah. Oke, jadi konsepnya itu sebenarnya kalau teman-teman menyimak tadi ya, itu agak tersirat juga sih. Itu kalau ya misalkan nih kayak Indonesia suatu saat di-ban lah contohnya ya, di-ban ya, contohnya ya, di-ban. Kemudian kita nggak bisa SWIFT, nggak bisa transfer antar negara ya. Uangnya di-freeze. Nah, sementara kita sebagai pelaku industri kita butuh ini nih. Cash flow lah. Cash flow ya kan. Perputaran. Nah, ini mati kan? Iya. Nah, tapi kalau kita misalkan masukin duitnya dalam bentuk kripto, kemudian masukin ke si wallet Web3, ya bisa survive. Masih survive gitu. Kita menggunakan currency yang saat itu berjalan ya kan? Iya. Nah, itu tersirat sih teman-teman. Jadi kenapa harus pilih itu ya karena ini. Tapi nggak tahu. Kemarin aku lupa ya. Mungkin 3 minggu lalu, ya, gue juga ngobrol di podcast sama Bang Salmon. Jadi kita kemarin ceritanya gini bro, kalau misalkan exchange hanya nukar doang, dari IDR ke kripto, dia tanya sama gue, lu bisa nggak sih kebayangin suatu saat BCA punya bank kripto katanya? Gue bilang, ya pastilah. Mereka udah punya duitnya. Tinggal kriptonya aja, gampang kali itu pun. Iya. Jadi jangan heran, entah 10 tahun lagi semua bank-bank ini dia punya bank kripto, jangan heran. In fact sebenarnya ada beberapa bank yang udah beli license atau buat license. Di Amerika udah ada bro. Yeah. Amerika itu aku lupa namanya, itu udah bank khusus kripto udah ada. Udah ada ya? Udah ada khusus. Ya. Nah, aku yakin di Indonesia bakalan ada. Coming soon ya. Coming soon. Iya. Cuman masalahnya regulasi yang nggak jelas aja sih. Coming soon lah. Pindah OJK kan mungkin udah lebih terstruktur. Karena kan kalau di Indonesia kan kayak buku buku 1, buku 2, buku 3 kan itu berdasarkan modal kan. Modalnya berapa. Sementara kan kalau lu baca dari peraturan
OJK tentang pedagang aset kripto itu kan malah bank custodiannya harus punya 1 triliun, which is itu udah hampir sama dengan buku 1 loh bro. Benar. Berarti dia tuh sebenarnya bank, ya kan? Mungkin untuk saat ini memang peraturannya masih di update lah. Iya. Oke, jadi balik lagi lu, berarti ini adalah wallet bank ya. Wallet bank decentralized ya. Gimana sih bro wallet bro? Ini Stellar kenapa namanya Stellar? Stellar kan ada Stellar, beda ya? Beda. Oh. Itu layer 1 ya. Nah, ini modelnya ya. Oke. Pakai kiri. Jadi di Stellar itu kita wallet pun kita ada beberapa jenis nih. Oh, ini apa nih? Itu enggak ada, itu nomor seri card. Oh, nomor seri cardnya. Jadi kalau tapi ini connect ke aplikasi ya? Connect ke aplikasi kita. Oh. Nah, para price-nya di mana simpannya? Di HP dan di kartu. Jadi begitu kita tap. Jadi wallet kita itu ada 3. Oke. Hot, cold sama kartu. Oh, hot, cold, oke. Jadi hot wallet itu apa? Hot wallet itu kayak MetaMask yang kita tinggal create new wallet, seed phrase-nya kita catat, habis itu walletnya terbentuk. Oke, berarti kayak digital ya. Iya. Apa bentuk software lah. Iya, software. Ya, bentuk aplikasi lah ya. Iya. Itu namanya hot wallet. Itu hot wallet. Jangan lupa nih. Iya. Hot, oke. Yang cold wallet? Yang cold nih. Jadi, ada fisik. Ada fisik. Jadi ini barang masuk ke sini nih. Benar. Jadi ada beberapa jenis, tapi punya kita itu versi kartu yang dimana ketika kita inject itu secara tidak langsung seed phrase-nya ke copy di sini. Jadi setiap seed phrase-nya kalau copy ke sini. Iya, encrypted ya. Oke, encrypted. Nah, jadi setiap kita mau transaksi supaya kita gak salah transfer, itu kita harus tap kartu. Sama kayak banking itu ada OTP ya. Ada OTP. Nah, OTP kan kita harus confirm dulu nih. Pakai PIN dan lain-lain. Ini OTP-nya Web3. Oh, ini OTP Web3. Tapi ini udah ada NFC. Udah harus pakai HP yang bisa support NFC. Oke. Ya, dan yang ketiga itu MPC wallet. Nah, apa? MPC, multi party computational. Oke, itu gimana itu? Nah, itu secara tidak langsung kalau wallet kan kita harus ingat seed phrase dan lain-lain. Iya. Tapi kalau dengan konsep itu 99% orang di dunia itu gak mungkin bisa ingat ataupun catat ataupun nggak mungkin. 99,99. Iya. Jadi MPC itu lebih gampang di mana dia bisa social login. Jadi kita social login. Berarti privacy itu di embed ke social Google ataupun manapun lah. Nah, jadi orang kalau mau buat wallet itu lebih gampang, tinggal Google login dan lebih gampang sih ingat email ya dibandingkan seed phrase. Nah, itu encrypted di dalam sana lah. Social loginnya. Nah, itu jadi kita cater beberapa jenis. Berarti kan kalau bisa disimpulkan bahwa itu bisa jadi bank kan, bro? Bisa dong, semua wallet kan secara tidak langsung bank. Bank ya kan? Iya. Secara tidak langsung kan? Karena kan media penyimpanan kan? Benar. Bank itu kan penyimpanan. Kemudian beberapa fungsi-fungsi yang lain yang lu bilang kayak bisa deposito, kemudian bisa invest dan lain-lain. Bisa investasi. Itu kan? tinggal connect ke platform lain ya. Ya. Dan di mana kita juga menyediakan. Iya. Ini gue juga punya beberapa sih bro. Jadi memang di Web3 itu perkembangan dunia ininya lumayan lah ya. Ini kayak ini. Oh, ini gue tahu ya. Ini dia sama kayak yang lu bilang tadi. Ini kan dicetak di kartunya kan seed phrase-nya? Enggak, iya di sini deh di sini. Ya kan. Nah, jadi beda-beda. Kadang-kadang orang bingung ya jelaskan. Jadi uang itu ada di sini gue bilang. Gimana cerita kan? Ini kan ada address-nya gue bilang kan. Iya. Terus ada hubungannya bisa ya bisa. Kadang-kadang pikir ya kan gimana caranya. Iya kan. Nah ini yang kayak punya lu itu gue juga ada itu dari tangan tuh. Oh tanjam ya mirip-mirip. Nah ini nih coba nih. Tanjam. Nah dia konsepnya nge-tap. Sama. Dia nggak bisa gesek. NFC juga. Iya. Dia nggak bisa gesek. Sama. Nah gue juga pernah ada punya tuh yang dia banyak banget ya? Ya kan dapat dari kalau kita keluar bro. Oh, iya. Dapat di event ya? Dapat di event. Nah kalau ini dia bukan duit tapi investasi dia kayak kartu nama. NFC juga gitu. Nah semua itu on blockchain semua ini. Oh yang kartu nama yang juga semua blockchain. Gua lupa namanya apa ya? Slick ya. Ya dari Singapura ya. Iya Singapura. Nah jadi gue pernah bilang sama teman gue kan bahwa the next bank itu di sini gue bilang.
The next bank itu di sini gue bilang. Karena kalau bisa dibilang bank itu sebenarnya apa sih? Iya kan? Bank itu kan sebenarnya ya taruh duit. Perkumpulan ini orang-orang juga di dalamnya yang mengoperasikan. Sekarang lu pikir gue bilang, bagaimana kalau mengoperasikan kirim-kirim duit itu bukan orang? Yang mengoperasikan itu the system gue bilang. Apakah itu bukan bank? Iya kan? Nah nanti terlepas dari fungsinya sendiri-sendiri. Nah fungsi bank itu untuk apa aja yang seperti lu bilang tadi kan, ada investasi, ada deposito, ada payment misalkan. Ya kan berarti fungsinya sama. Ya kan? Bedanya mungkin bank kan rangkum semua nih. Nah, kalau Web3 wallet sekarang masih tempat taruh duitnya, belum connect ke yang lain lah. Nah tapi gini bro, tapi kan kita di dalam bernegara itu kan, kalau gua baca-baca ya, kenapa ada bank gitu ya? Karena memang di situ kan ada pajak ya. Iya kan? Kan tiap bulan juga kan kita dipajakin kan. Nah itu sebagai sumbangsi ke negara. Karena negara kan butuh pajak untuk membangun. Nah kalau menurut lu di Web3 gimana bro? Kan itu kan gak ada pajak. Web3 ada pajaknya kok. Di mananya? Kalau via checks ya, setiap kita trade kan itu. Oh enggak, kalau misalkan gua kripto ke kripto. Di Indonesia mungkin belum. Di luar negeri itu walletnya udah kecatat. Jadi submit walletnya nanti udah ada platform third party yang otomatis setiap transaksi dia udah langsung calculate tax. Tapi kan create wallet itu kan gampang bro. Mungkin hari ini gue punya 100 wallet mungkin. Iya bisa. Gue bisa create. Iya. Tapi either way lu mau create sampai gimana pun, ini kayak menyimpan sesuatu yang jorok nih misalnya contohnya. Lu mau simpan sampai gimana pun pada akhirnya bakal muncul juga. Nah, lu mau pada akhirnya wallet, muncul juga. Lu mau 100 wallet, 1000 wallet, pada akhirnya kan bakal jatuh ke tangan lu sendiri juga. Bakalan move lah ya, move. Terus antara masuk bank lu lah atau masuk cash dan lain-lain lah, itu bakal kelihatan lah. Jadi di luar negeri itu ada platform yang untuk memang misalnya lu mau transaksi ya untuk bisnis dan lain-lain, itu connect ke platform tersebut itu kelihatan semuanya. Tinggal tax report dari sana. Indonesia mungkin belum. Karena tapi yang lu maksud ini adalah kripto ke kripto ya? Atau kripto ke fiat? Kripto ke kripto dong. Kripto ke kripto? Kripto ke kripto. Itu udah ada? Udah ada di luar negeri. Ya. Ikut standarnya US ya. Jangan sampai lah ya. Waduh. Harus support negara dong. Harus support negara dong. Waduh, nanti ketahuan lah kan. Perputarannya kan bahaya. Size lu gede ya? Enggak juga. Cuman kan ketahuan lah kan. Nah. Bukan berarti kita menghindari pajak ya kan, tapi memang mungkin bank itu di create itu ya supaya balik lagi duitnya ke ini kan, ke negara kan. Sebenarnya apapun transaksinya harusnya memang ada pajaknya lah sebagai bantuan support ke negara. Sebagai negara ya. Kayak kita mungkin kalau buat DEX ya PancakeSwap kan ada istilahnya apa sih LP tax ya. Iya kan ada taxnya kan 15% gitu ya. Yang bisa dinaikin. Iya, jadi setiap kita misalkan mau take out ya withdraw, nah itu dipotong tuh 15% kan. Which is itu sebagai liquidity poolnya. Benefit ke sananya lah. Iya, mungkin kayak gitu kali ya modelnya bro ya. Jadi pasti kedepannya bakal semua. Mungkin sekarang karena masih belum begitu diregulated ya. Masih dicari-cari oleh pemerintah, tapi kedepannya bakal semuanya. Semua masih dipajak itu kalau dari kripto ke fiat sih. Ya masih itu kalau kita switch ke fiat baru tuh ada pajaknya tuh dia. Tapi kalau kripto ke kripto belum pernah sih. Belum ya. Ada kok crypto tax report ya kayaknya namanya ya. Iya. Oke bro, terus sekarang Stellar udah di sejauh mana sih bro untuk ini mass adoption? Ini gue belum punya loh nih. Lu belum punya? Belum punya nih. Kemarin bukan lu mau beli? Bisa lah kita beli nanti. Oh iya. Kalau dari sisi kita kan basically B2B dan B2C ya. Oh B2B dan B2C. Kalau B2B kita serve as API. Jadi misalnya. B2B-nya API. API. Wallet kita itu semuanya API. Oke. Jadi kalau kita mau nempel ke sorry. Kalau API-nya dibobol gimana? Nah itu kan bakal ada audit dan lain-lain ya. Nah ini masuklah. Semua tempat itu pasti ada chance of dihacknya. Nah tergantung kita mau secure apa aja. Makanya kita bakal hire cyber security dan auditor dan lain-lain untuk tax audit smart contract-nya lah. Nah jadi kayak contohnya Fireblocks juga pernah, tapi mereka ada insurance. Nah I think kalau kita mau buat platform kayak gini ya kita harus guaranteed ke user itu security-nya aman lah. Karena Safunya gimana? Safunya? Safu apa ya?
Iya kayak semacam kalau uangnya dihack nih benar-benar dihack. Kalau dihack sebenarnya terus diganti gitu. Oke. Kalau dihack sebenarnya ideally itu bukan salah kita. Lu pasti pernah connect kemana-mana. Karena kalau wallet doang sebenarnya itu kan cuman kontrak, ya udah lu pakai. Nah, tapi kalau lu pernah connect ke sana sini, nah itu chances of lu kena hack lebih tinggi. Dan bahkan ada stigma ya, ini harusnya lu tahu juga nih. Iya, apa itu? Kalau lu belum pernah dihack, lu bukan OG di kripto. Oh. Nah, itu gue udah pernah lah, bro. Gua juga malah malware. Gue copy paste wallet kripto. Iya. Gua kopi ya. Iya. Apa aja begitu gua paste itu keluar. Oh, iya. Bangsat itu. Nah, itu semuanya lah. Makanya itu berarti industri ini masih berkembang. Kita masih cepat banget lah di industri ini. Iya. Nah, jadi yang tapi gue juga punya fintech, bro. Namanya Zen. Oh, gue nggak pakai bajunya. Namanya Zen. Lu itu punya apa aja sih? Banyak lah. Oh iya. Nah, itu kelemahannya itu, bro, di ini sih. Gue pernah kebobolan ya. Fintech? Iya, gue pernah kebobolan dari satu celah yang gue gak pernah pikirkan. Itu apa bilang? Jadi setiap inquiry, misalkan nih lo masukin nomor rekening lo, inquiry kan ini punya nama siapa. Iya. Itu kena charge 1.000. 1.000. Bayangin gue kebobolan hampir 100 juta tuh. Hah? Inquiry per detik. Mereka by system submit tiket gitu. Itu nggak tahu lah. Per detik lu bayangin lah. Habis, bro. Gila. Itu masih satu kasus waktu itu. Itu masih inquiry ya. Iya. Gua pernah juga kasusnya itu di tab-nya itu di API, OTP. OTP gua yang dihabisin. Lu pernah share ke mana-mana? Enggak pernah. OTP gua yang dihabisin. Jadi makanya gue bilang bahwa kalau di dunia Web3 kan nggak ada seperti itu, bro. Yeah. Tetap on-chain kan. Semuanya on-chain. Uang itu ada di on-chain, bro. Iya. Itu yang gue bilang bahwa masih lemah sebenarnya di Web2 itu. Iya. Masih lemah. Iya. Bagaimana orang yang istilahnya nggak paham teknologi ya? Iya. Wah, itu lebih gampang lagi. Apalagi sekarang jangan bilang teknologinya deh. WhatsApp yang WhatsApp yang .apk itu kan. Itu gue juga pernah kena. Dulu lah. kan harus belajar untuk buat perusahaan yang security kan. Iya. Lu harus pernah punya pengalaman ya. Iya. Biar tahu ya. Oke. Baru produknya bagus. Iya, produknya bagus ya. Oke. Ya, jadi itu yang kayak gitu misalnya orang 40-an 50-an yang kurang fasih teknologi ya. Itu kan chances of kenanya kan lumayan tinggi. Iya. Nah, yang kayak gitu. Nah, di Web3 itu chance ini istilahnya fraud ini atau scam atau penipuan dan sebagainya ini kira-kira bisa di-reduce ke 90% nggak, bro? Bisa. 90% gue gak tahu ya. Tapi bisa di-reduce kalau fraud detectornya lebih kuat nih. Sekarang kan orang mau launch token kapanpun dan dimanapun berapa banyak pun kan nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Nah, link juga misalnya di Telegram group atau Discord group atau Twitter itu orang asal kirim juga nggak ada yang fraud detectornya. Nggak ada. Nah, gue pernah kena nih. Website yang gue mau masukin itu .com. Gue lihat di Telegram lah, salah ketik gue. Dia tulisnya .fun, FUN. .fun. Dalamnya sama persis semuanya. Berarti dia meniru ya? Niru. Dan lu connect wallet udah habis langsung. Nah, yang kayak gitulah. Mungkin teknologinya bagus, cuman setelah teknologi kan banyak aplikasinya. Aplikasinya ini banyak yang kurang etis lah. Iya. Nah, kalau MetaMask gue pernah dibobolnya gini, bro. MetaMask nih kan Web3 ya. Gue pernah dibobolnya gini. Nah, jadi waktu itu kan kayak Binance kan di blok kan. Di Binance.blok kan. Nah, which is berarti kita harus pakai VPN. Iya. Ya kan? Nah, kalau pakai VPN, berarti waktu gue mau akses Binance berarti gue tinggal klik VPN, kemudian gue bisa langsung login langsung dari Binance kan. Iya. Gue cari-cari akses Binance tanpa VPN. Ya kan? Lebih gampang dong. Iya. Ada, bro. RPC-nya ada. RPC-nya ada. Gue masukin RPC-nya. Santai. Mungkin 10 transaksi gue santai, bro. Ini Binance yang exchange? Iya, Binance exchange. Connect ke MetaMask-nya di? Iya kan ada setting network kan.
Oh, dia dalam bentuk RPC. Iya, RPC. Tapi connect Binance. Iya. Kan RPC-nya Binance kan 56 kan? Oke, tahu. Nah, ini yang non VPN itu 76. Oh. Non VPN. Karena kan gue nggak mau pakai VPN, capek kan? Iya. Belum lagi VPN-nya kan berbayar tuh. Iya. Oke, gue cari nih stop. 10 transaksi sih oke, bro. Suatu saat nih, yang ke-11 nih ya. Gue transfer nih dari salah satu exchange, transfer ke MetaMask gue gak nyampe sedetik langsung cerut hilang. Begitu gue lihat transaksinya, alamatnya, banyak korban. Dan sialnya tau nggak? Karena kan gue juga punya media. Gue jadikan itu sebagai referensi. Lu promote? Bukan gue promote, gue jadikan referensi bagaimana mengakses Binance.com tanpa VPN. Kan anjing. Waduh, brandingnya jadi kena. Padahal gue sebenarnya nggak ada niat ke sana kan. Iya. Cuman jadi banyak korban kayaknya tuh, gue nggak tahu. Cuman kan gara-gara gue nggak disalahin dong, gue kan nggak disalahin kan. Cuman gue pengakuan aja karena gue kena, berarti yang lain juga kena. Karena gue lihat dari walletnya dia transaksi itu banyak juga yang kena. Nah gitu bro. Jadi memang musuh kita di Web3 itu sebenarnya kalau sistemnya itu nggak bisa dihack. Tapi bisa. Iya, tapi yang bisa dihack itu depannya nih, depan-depannya nih yang bisa dihack nih. Iya, aplikasinya lah. Iya, aplikasinya lah, yang malware-nya lah. Iya. Tapi yang ini mungkin semua orang rata-rata yang udah lumayan lama di kripto ya, pasti udah pernah kena. Dan itu artinya kita terlalu cepat nih di industri ini. Kalau kita mau tunggu sampai gak bisa dihack itu 10 tahun lagi. Gak bisa lah bro, gak bisa. Kan kalau kata Coldplay apa? Apa ya? Kalau kamu mau tahu harus coba katanya kan. Oh iya. If you wanna try, you never learn gitu ya. Iya. Jadi ada bagusnya kita pernah kena hack. Jadi kita tahu industri ini ngarahnya bakal kemana. Apa aja nih problem yang kita bisa solve. Nah kita juga pernah hack. Gue pernah habis lumayan banyak juga. Makanya buat wallet sekarang yang security lah, yang lebih secure. Sorry. Berarti yang seller ini private key simpan di mana? Di HP orangnya. Oh, di HP orangnya. Ya, jadi dan encrypted. Jadi kalau lu misalnya mau pull itu bisa tinggal download, export gitu-gitu. Karena gue punya eksperimen juga mungkin 2 minggu lalu lah. Gue eksperimen, itu gue bisa buat sub wallet, bro. Sub wallet. Oke. Nah, dari situ gue tahu ternyata exchange jahat juga nih. Iya, bro. Itu exchange itu kan memang centralized ya. Iya. Kalau misalkan nih dia punya dana di lu misalkan, terus dia lihat nih dana lu nggak bergerak nih 5 tahun, dianggap lu kayaknya mati kan. Nah dia bisa ambil bro, karena sub walletnya itu dia bisa generate. Oh iya. Iya. Jadi ambil artinya waktu gua login kosong atau angkanya masih ada? Ya kan istilahnya lu dianggap udah mati kan, istilahnya wallet lu tetap ada. Duit itu memang ada di situ. Visually. Tapi kan sebenarnya angka itu kan juga ada di tempat dia kan. Iya. Nah sekarang kan kalau kita konsepnya si Web3 kan harus ada para priest kan. Iya. Untuk membuka bisa ini masuk, kan. Iya. Nah exchange itu punya. Itu namanya sub wallet bro. Itu sub wallet ya. Dia punya private key untuk membuka ini. Tapi kalau exchange sebenarnya kan rata-rata pakai produk kayak Fireblocks gitu-gitu ya belakangnya ya. Itu mereka sebenarnya wallet yang di generate itu banyak tapi bisa transfer antar wallet itu. Oh bisa lah pasti bisa. Jadi sama kayak bank sebenarnya. Bisa. Depannya doang angkanya, belakangnya itu sebenarnya sama. Iya duit sama. Iya. Ya makanya gue bilang paling ini BTC ya. Iya. Terus ini exchange ya. Ini aja muter-muter nih. Iya. Ini aja muter-muter. Iya. Emang begitu sistemnya. Caranya gitu ya. Iya. Nah jadi itu tadi kalau kita bicara di Web3 wallet sebenarnya pada dasarnya kan gak hanya fungsi sebagai payment atau transfer aja kan sih. Dengan perkembangan sekarang kan kayak misalkan nyimpan NFT ya kan. Connect ke game. Ya itu sekarang udah support gak atau gimana? Support. Jadi semua fitur di dalam wallet itu kita ada lah. Jadi contohnya kita main game itu connect dapat NFT dari gamenya itu kita bisa store dan bisa langsung jual di OpenSea ataupun marketplace yang lain. Nah, jadi fungsinya sama persis kayak MetaMask, cuman kita arahnya lebih simple. Jadi seed phrase-nya itu kita agregat juga. Jadi aggregator. Ya, jadi kita agregat total misalnya Ethereum kita ada di 5 channel. Misalnya ada di Ethereum di network, ada di Polygon dan lain-lain, kita agregat jadi satu value-nya.
Jadi misalnya dari Ethereum ada di 5 tempat itu kita agregat di depan. Angkanya Ethereum totalnya dari 5 ini. Jadi simple lah. Jadi orang nggak perlu lihat oh ini network apa nih duitnya. Nah, semuanya udah simple. Oke bro. Berarti kalau sekarang targetnya si Stellar di mana? Targetnya user target atau grow atau bisnis? Target user lah. Target user. Ya kalau bisa ya di atas 20.000 lah tahun ini. Udah 20.000. Ya. Jadi, itu biasanya apa? Anak muda, pekerja, orang tua, lansia, bayi. Targetnya sebenarnya kita gak spesifik banget karena selama dia paham kripto ya dia boleh pakai. Tapi specifically kalau dari database kita ya sekitar 20-an sampai under 40 lah. 20 sampai under 40 ya. Oke. Ya, jadi size marketnya kan bukan Indonesia doang. Jadi kalau bisa ya. Berarti fungsionalnya lebih ke arah mana? Fungsional utility-nya? Security, tempat taruh dana di mana kita gak perlu pusingin lagi bisa dihack ataupun apapun itu. Nah, itu core konsepnya itu. Kedepannya barulah lu mau. Berarti kalau misalkan aplikasi kita di ini handphone saya hilang gitu misalkan. Oke. Hilang handphonenya. Iya. Gue punya kartu doang. Iya. Ini gimana kira-kira? Udah pernah inject, berarti tinggal pakai handphone baru, connect wallet, tap your NFC card. Habis itu langsung ke import otomatis. Tapi kan berarti sama aja dong gitu misalkan kartunya gua curi. Oke, ya lu kalau semuanya hilang ya enggak. Enggak, ini kartunya ini tadi kan handphone hilang nih. Oke. NFC tinggal tap kan? Ya, ada password, sorry. Setelah lu tap harus ada password PIN. Password PIN yang gue pernah injek di situ sebelumnya. Yang waktu lu buat wallet awal di awalnya. Ya. Kalau lupa lagi udahlah, gak usah lah, mati aja lah. Lu udah kasih semuanya. Iya, udah kasih semuanya ya. Jangan berharap lagi ya kan. Iya. Oke. Berarti kalau handphonenya hilang, kartu masih ada, aman. Kartunya hilang. Kartunya hilang, lu bisa langsung kill. Jadi buanglah gantinya supaya akses kartu ini nggak bisa masuk ke walletnya. Oh, berarti di setting di aplikasinya untuk bisa disconnect mungkin disconnect. Ya. Tapi secara tidak langsung ya. Kalau kartu lo hilang selama PIN lo gak dikasih, itu gak masalah. Karena dia juga nggak tahu apa PIN-nya ya. Benar. Jadi sampai beberapa kali pun kalau udah ke reject itu langsung reset semuanya. Jadi kalau dia misalkan nih dia ngambil, dia coba-coba nih 4 kali, 5 kali, itu langsung reset. Langsung reset. 10 kayaknya. Nah, begitu reset kemana larinya? Berarti kartu itu gak dapat akses untuk wallet lagi. Kartu itu dianggap tidak berfungsi. Iya. Bisa jadi kartu baru. Bisa jadi kartu baru atau udah expired lah. Expired lah ya, gak bisa diapa-apain lah ya. Harus lempar ke kita refresh lagi. Refresh lagi. Oke. Oke bro. Tapi wallet di Indonesia, bukan cuma di Indonesia, di luar negeri juga. Kemarin kita ngobrol sama Shunsuke ya dari Emurgo. Shunsuke. Okay. Lu acara ini ya, Cardano ya? Bukan, ya acara Cardano tapi tahun lalu kita ketemu di luar negeri. Oke. Dia ada cerita, bahkan di Jepang sekalipun, yang mungkin secara teknologi lebih advance ya. Banyak orang yang mereka lupa seed phrase, lupa apapun itu, mereka kan ngetok di kantor Cardano. Lu ambil duit gua, ambil polisi. Sampai panggil polisi. Kacau ya. Itu gimana itu ya? Ya, settlementnya harus pelan-pelan karena mereka gak paham kan. Ya, karena memang mereka juga gak punya. Gak ambil ya. Mereka juga gak punya seed phrase-nya bro. Iya, nah itu. Bahkan bukan cuma Indonesia yang, ini kan teknologi yang semua orang baru belajar juga. Baru belajar ya. Baru 15 tahun kan. Iya. Smart contract mungkin baru 10-an tahun. Ya, smart contract baru 10 tahun lah sejak Ethereum kan. Iya. Jadi masih baru lah, semua orang juga masih meraba-raba. Oke. Terus untuk payment itu udah bisa deh? Coming soon lah. Itu agak susah. Saya nggak boleh lah ya. Iya. Di Singapura boleh sih. Di Singapura banyak. Iya, Singapura Base app kemarin kita baru dapat kontak dari mereka juga. Iya. Gue pernah coba kemarin. Pakai apa? Makan pakai ini tangan kan. Emang bisa? Nggak bisa. Tanjung kan store apa? Bukan untuk payment ya? Bisa bro, payment ini. Emang Tanjung payment? Payment. Cuman problemnya ternyata NFC receiver itu Indonesia nggak punya. Oke. Nggak semua edisi. Nggak semua edisi yang bisa. Nah, gue pernah pakai di Singapura lancar aja. Gue pernah pakai MBS makan di bawah itu kan. Iya. Lancar aja semua, tinggal tap. Tapi sebenarnya bukan Indonesia edisinya nggak ada. Ada yang ada mereka nggak tahu gimana pakainya. Nggak tahu makanya. Iya. Makanya gue bilang ini kan standar ya. NFC apa standar itu ya. Udah semua tempat lah. Iya.
Nah itu karena di luar negeri tuh modelnya begitu, nggak ada yang masukin kartu, nggak ada yang gesek, nggak ada, tinggal tap gitu semua. Di China pakai retina lagi, tinggal scan matanya. Oh scan mata bisa ya? Ya. Starbucks Indonesia sebenarnya semuanya setahu saya itu EDC-nya udah bisa accept, tapi mereka nggak pakai. Oh iya. Itulah. Tapi kedepannya arahnya masih ke sana lah. Apple Watch di Singapura kan Apple Watch Tab. Oh iya udah bisa ya. HP Tab kita masih belum ke sana lah. Oke. Terlagi mata lah nih ngetap gitu. Itu agak bahaya sih. Terus para presnya disimpan di otak kali ya. Aduh, tuh. Kedepannya nggak tahu lah arahnya kemana. Oke bro, sip. Waktu kita mungkin udah berakhir nih bro. Oke, jadi kesimpulannya bahwa Web3 wallet itu masih lebih punya banyak inilah ya, banyak kelebihan lah dibandingkan yang sekarang ya. Which is kedepannya juga bukan hanya untuk menyimpan aja ya, tapi bisa untuk payment, utilitas lah, bisa untuk investasi, bisa untuk deposit, staking dan sebagainya. Mostly lebih ke arah ya apa yang dilakukan bank, kalian juga bisa lakukan ya. Benar, arahnya pasti ke sana. Oke bro, terakhir ada pesan nggak buat para kripto mania atau orang yang baru belajar tentang kripto seperti apa gimana? Iya, kripto mungkin untuk semuanya ya. Kripto tuh industri yang baru, sama kayak pasar saham itu kita pelajarin semua industri nih, dari tambang, dari nikel, dari batu bara, properti dan lain-lain. Kripto itu memang dunia yang baru. Coba aja kalau belum coba. Setelah coba itu bakal ketahuan lah. Ada beberapa kelebihan yang mungkin kita gak dapat di dunia Web2. Dari sisi sekuritas, keamanan dan semuanya lah. Nah, terus setelah coba juga kalau bisa jangan terlalu idealis. Oh, gue cuma percaya Web3 karena kita masih hidup di dunia yang diregulasi. Tapi at the same time kita tahu lah kedepannya dunia lagi ngarah ke sana. Kita setidaknya ikutin. Alright. Sponsor. Oke, demikianlah perbincangan gua dengan Wilbert selaku CEO dari Selar. Semoga teman-teman kalau pengen punya nih Selar di sini bisa beli di mana nih, Bro? Tokopedia ada. Oh, di Tokopedia udah ada. Berapa harganya? 300. 300 Tapi nanti ribu. untuk lu ada diskon. User lu ada diskon. Ini harganya 300, terus bisa diisi sama kripto apa aja? Selama di Ethereum Network. Polygon, selama di Ethereum Network. EVM lah. Oh, semua EVM ya. Oke. Plus Bitcoin. Alright. Di sini service life-nya ada 25 tahun. Kemudian untuk tata caranya semua dari sini ya. Ada. Dan ini semua berbasis NFC ya. Oke bro, thank you Bro Wilbert. Sampai di sini perjumpaan kita, sampai ketemu lagi di beberapa episode mendatang yang lebih seru lagi tentang dunia kripto, blockchain dan Web3. Oke, dah. Thank you. Bye.